Oke, kali ini di bagian saya, sebelum saya mulai, perkenalkan, nama saya Samuel Kirio, NIM 111800594. Bagian saya yang paling terakhir, yaitu evaluasi pasar. Pertanyaannya, evaluasi pasar apakah yang teman-teman lakukan untuk memperbaiki bisnis proses, service quality, dan brand reputation? Pertama, bisnis proses. Evaluasi bisnis proses yang kami lakukan mendokumentasikan berbagai kegiatan di seluruh bisnis dan kumpulan kegiatan ke dalam proses umum, tanpa terlalu fokus pada sistem, namun fokus pada proses yang mendukung tujuan bisnis. Kemudian, identifikasi tujuan untuk setiap proses agar dapat ditentukan kapan dapat dijalankan. Kemudian, service quality. Melakukan service quality berdasarkan kualitatif customer research. Kami akan memanfaatkan email dan web atau panel yang tersedia pada interface kami sebagai sarana untuk meminta umpan balik dan saran customer kami yang dapat berkontribusi untuk memperbaiki service quality. Kemudian yang kedua itu ada evaluasi tambahan. Pertama, evaluasi yang kami lakukan yaitu menguji kemulusan operasi interface aplikasi, apakah tidak ada bug atau kendala. Kemudian rapid access test. Itu kami menguji kecepatan respon akses interface. Apakah dia cepat tanggap ketika diakses pengguna. Kemudian complete service information evaluation. Di sini evaluasinya tentang kelengkapan layanan informasi pada interface. Apakah layanan informasi dalam interface itu membantu pengguna dalam menggunakan interface atau aplikasi kami. Lalu terakhir, gimana caranya evaluasi brand reputation? Pertama, yang sederhana, yaitu mengevaluasi menggunakan riset berbasis jumlah user interface kami. Seberapa banyak usernya. Kemudian yang lebih rincinya yaitu mengukur kesehatan brand, measure brand health. Di sini saya sampaikan sedikit. Jadi measure brand health atau mengukur kesehatan brand. Peran merek kan dalam mengembangkan basis pelanggan yang loyal dan menguntungkan serta memberikan diferensiasi yang kuat dari pesaing. Itu peran merek. Kemudahan perusahaan sekarang atau bisnis dapat berkomunikasi secara global, melipat gandakan jumlah pesaing yang efektif di banyak sektor. Jika merek gagal untuk membedakan diri mereka sendiri dalam meledakan persaingan ini, mereka akan dipandang sebagai substitusi atau istilahnya hanya cadangan di dalam pasar. Dan hal ini bukanlah sesuatu yang baik untuk sebuah brand. Mungkin ada nama atau merek, tetapi tanpa positioning merek yang jelas, relevan, dan berbeda, itu tidak menolong sama sekali atau menjaga reputasi brand. Inti masalahnya di sini, mereknya apa? Dan apa yang membuatnya kuat, itu kan? Nah, di dalam roda kesehatan merek, seperti gambar di sebelah ini, ada 3 komponen utama di luarnya yang akan saya jelaskan, 3 itu saja, yaitu awareness dan usage, brand positioning, dan brand delivery. Nah, awareness dan usage ini itu tentang kesadaran dan penggunaan. Maksudnya gimana? Gini, jika pelanggan potensial tidak memiliki kesadaran akan merek, mereka tidak dapat mempertimbangkan mau pakai atau tidak. Mengukur tingkat kesadaran dan penggunaan adalah komponen penting untuk kesehatan merek. Kemudian, brand positioning ini yaitu merek harus bisa mendukung sesuatu dan sesuatu harus sesuai dengan yang diinginkan oleh pelanggan dan calon pelanggan. Nah, dalam hal ini kata sesuatu kita indikasikan sebagai value yang diusung oleh bisnis atau brand. Terakhir, brand delivery. Gimana sampai brand itu sampai ke halayak publik. Itu tentang bagaimana merek memenuhi janjinya seperti values-values yang ditawarkan. Itu harus terrealisasikan. Gitu. Selanjutnya bisa dibaca sendiri keterangannya. Jadi ketiga komponen
penting kesehatan merek diukur dari 3 hal utama tadi. Pengukuran itu mengarah pada skor kesehatan merek secara keseluruhan yang telah direpresentasikan dalam diagram ini. Sekian dari saya dan terima kasih.